Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dulur-dulurku semua ya, yang lagi ngapain saat ini malam-malam kayak gini. Malam-malam ini ya nggak ada bintang, memang mendung cuacanya, anginnya juga lumayan semribit kalau bahasanya wong Jawa. Jadi tadi kan saya baru mau istirahat, cuma anginnya agak tinggi, anginnya agak kenceng kok tinggi nih. Nah kan tuh, anginnya agak kenceng, jadi aku harus keluar cek apa, cek kita belum masangin jaket ke ayam untuk pencegahan. Di video ini saya mengingatkan dulur-dulur semua untuk hati-hati dulur. Ini sudah mulai musim yang tidak menentu seperti ini, hati-hati, rawan sekali. Ada yang berbicara hujan itu berkah. Yes, that's right, itu benar sekali, hujan itu berkah. Tetapi kita tidak boleh underestimate atau terlalu pede atau menyepelekan tentang hujan ini. Kenapa? Banyak orang yang sudah mengerti, tapi saya tidak bosan-bosan untuk mengingatkan bahwa bakteri, virus, dan sebagainya itu sangat cepat berkembang ketika cuaca lembab. Makanya penting banget untuk pencegahan biosecurity. Mas, desain kandang ini termasuk biosecurity, bukan termasuk. Kalau di peternakan besar, ini pintu masuk seperti ini sudah ada kolamnya, kolam disinfektan dari kendaraan masuk, terus orangnya juga harus dispray, harus mandi, harus pakai baju wear pack dan sebagainya. Itu biosecurity yang istimewa saya akuin. Lah kalau skala kampung kayak kita sebenarnya seperti ini, apakah mau praktek begitu? Wah, itu kalau bisa praktek begitu istimewa, ya kan? Lebih bagus. Nah, tetapi paling tidak kalau kita belum bisa melakukan hal seperti itu, dimulailah dari desain kandang. Pertama, saya selalu cewek bahwa ingat, permukaan alas kandang dengan permukaan luar atau halaman kandang itu wajib lebih tinggi. Kenapa? Pertama, menekan kelembapan. Kelembapan, jangan dibilang alas kandang itu tidak memunculkan kelembapan ketika musim hujan. Lembab, positif. Kita meminimalisirnya dengan apa? Dengan dia lebih tinggi daripada alas permukaan. Kenapa? Ketika curah hujan tinggi, volume air banyak, begitu turun tuntas. Nih, tuntas semua drainase kita. Nah, makanya penting. Mas, saya masih skala rumahan. Kalau oke, memang dulur, untuk usaha ini memang yang selalu menjadi kendala selain niat dan sebagainya itu adalah modal. Apakah harus di semen? Ya enggak. Apakah harus di semen kayak di dalam ini? Enggak, coy. Bisa disiasati dengan apa? Kita bisa memberikan patok-patok papan di sini untuk nimbun, untuk menahan permukaan kandang kita dengan halaman lantai. Ini saya setting miring ketika musim hujan, baik dari air dari sini, baik air dari tampis dari sana turun ke irigasi atau drainase, langsung tuntas. Ini salah satu cara kita mempraktekkan biosecurity. Yang kedua itu apa? Sebenarnya kalau main ayam, main unggas, itu tidak boleh banyak orang asing masuk. Jangan dibilang nggak pengaruh ya dulur, sebenarnya pengaruh. Terus produksi telur ini jangan dibilang ketika banyak orang yang masuk ke sini, lalu lalang orang asing, apalagi warnanya ngejreng-ngejreng. Beberapa saya ngobrol sama peternak ayam petelur yang skala ribuan, itu anak kandangnya tidak diperbolehkan memakai warna ngejreng seperti hitam, oranye dan sebagainya. Itu sebenarnya ada mungkin dipelajari, mungkin bisa menimbulkan ayam stres. Itu saya pikir masuk akal juga sih, masuk akal. Dia menyarankan kepada saya, Mas, agak dikurangin orang asing yang masuk ke kandang breeding sampean. Betul, itu termasuk cara biosecurity-nya di situ memang. Makanya tak jadikanlah pagar ini supaya ketika nanti ya kita nggak tahu kalau sudah pandemi ini berakhir, pandemi nggak berakhir juga, setiap minggu mesti kita alhamdulillah nerima saudara-saudara kita yang bersini berkunjung. Kalau soal belajar treatment sebenarnya ya saya nggak pintar-pintar amat, cuma memang saya selalu berkata bahwa
Beternak ayam ini bukan tentang Anda pintar merawat ayam, Anda punya ramuan dan sebagainya macam, tapi berternak ayam ini seperti birokrasi. Karena kita punya produk yang harus dipasarkan. Mungkin saya juga belajar dengan orang yang datang ke sini, dengan pengalaman dia, kita analisis bareng. Begitu ada saudara kita yang ke sini, akhirnya saya timbul, oh berarti seperti ini keluhannya, berarti saya harus begini, harus begini. Itulah enaknya ngobrol di situ, dulur. Terus kita dalam merawat ayam ini ndak boleh sepaneng loh ya. Apalagi benci sama satu strain. Makanya saya udah ngomong, strain banyak, jangan pusing-pusing amat. Apa yang ada di kandangmu rawat. Ayam itu karena mau semahal apapun ayam, sekeren apapun namanya, ketika masih brandnya atau strainnya dia masih menyebut nama ayam kampung atau katari ayam kampung, kategorinya masuk ayam kampung, tidak lebih hanya akan masuk ke dua hal, telur, daging, terus akhirnya nanti piring. Sudah gitu aja, nggak usah pusing-pusing. Terus saya senang lagi gini, saya buat happy, saya buat memang saya alhamdulillah sudah ada pekerjaan pokok. Nah memang konsekuensinya adalah ketika hari Minggu itu memang harus pure. Saya harus pure total dari pagi sampai siang, harus menangani kandang ini bareng-bareng sama ibu dan bapak. Sore baru kita refreshing. Butuhkah manusia untuk refreshing? Butuh. Ayam aja diliarin kayak gini, itu dia lari-lari sana sini, itu sebenarnya sudah termasuk refreshing. Lah kita kayak mana? Kalau saya refreshing orang itu berbeda. Kalau saya cukup kita ngobrol sama siapapun itu, terus kita membohongi. Ini kalau saya tekan-tekankan adalah membohongi pikiranku sendiri. Membohonginya gimana? Kita itu ngobrol apa ya, ngobrol wis dunia lain lah, bukan dunia, maksudnya itu udah ke depan banget. Weh bro, kalau kita seandainya punya karkas, kita seandainya punya pabrik, punya kulkas, punya pabrik pakan, punya kandang skala besar, kayaknya mantep bener. Angen-angennya itu udah kayak gitu. Itu sebenarnya itu menyenangkan apa ya, alam bawah sadar kita kalau saya analisis. Jadi menimbulkan sebuah semangat kalau saya harus begitu karena angan-angan saya segitu. Paling enggak kalau angan-angan kita tinggi banget, angan-angan loh ya, bukan nafsu, angan-angan kita tinggi banget, jadi kita ada rasa semangat. Jadi pelan-pelan tetap harus menjalani alon-alon, asal kelakon, lihat kondisinya. Terus setelah saya mengingatkan hati-hati biosecurity dan sebagainya tadi, karena apa, sudah ada di laporan di grup ada yang trouble. Saya ingatkan kembali dulur, beternak ayam ini bukan tentang mengobatinya yang paling penting, tapi mencegahnya. Itulah yang sangat-sangat penting. Kenapa mencegahnya itu penting? Karena yuk ada lagunya, kalau sudah tiada baru terasa ya toh. Ini kita bicara pengalaman saya. Memang dulu yang kita rugi lumayan tentang pengiriman pulet Arab dari Jawa. Memang waktu itu saya menganalisanya mungkin salah ya. Pertama, ayam capek. Begitu langsung trouble, saya komplain ke pihak ownernya, berikan maladek, berikan ini, analisa dia mungkin malaria karena di sana masih malaria dan sebagainya. Kita belikan obat-obat memang seperti maladek dan sebagainya, malah tingkat kematiannya banyak. Terus kemarin saya banyak juga ngobrol sama kawan-kawan kita bahwa ketika ayam sakit ada yang diinjek dengan vitamin B kompleks. Nah, analisis saya inilah langkah yang paling benar. Kenapa? Ayam kalau sakit itu kita harus balikkan dulu imunnya, baru masuk treatment pengobatannya. Ini kategori ayam sudah kematian massal loh ya. Kita harus menyelamatkan. Kenapa begitu? Karena pengalaman saya kemarin ketika langsung dihantam dengan obat-obatan, ayam malah tambah drop. Terus timbul lagi ketika hajatan nikahan saya kemarin. Di sini ini sebenarnya sudah dipagar dulu waktu kandang kita baterai di sini. Nah ternyata ya namanya banyak orang ini nggak mungkin kita larang toh ya. Ada yang masak di sini, ada yang nyuci piring di pojok sana. Di sini ini jadi belatung semua dulur. Ada gajah-gajah dari sapi itu naik, bakteri naik dan sebagainya. Akhirnya ayam saya trouble. Kemarin akhirnya bapak berpikir, oh mengkudu. Jadi timbullah yang saya namakan jamu tolak bala kemarin.
Nah, aplikasi jamu tolak bala itu bagaimana Mas ketika sudah ada trouble? Atau gimana cara nanganinya ketika kita sudah trouble? Kemarin yang saya lakukan adalah kita harus tega. Kenapa? Waktu kematian di Arab kemarin yang kiriman dari Jawa, saya nggak tega. Ayam yang sakit sudah nggak bisa berdiri, tetap saya jejelin maladek apa yang perintahnya dari sana. Saya sodok pakai gula merah supaya ini energinya. Saya nggak tega. Ternyata disitulah letak kesalahan kita. Ketika sudah ada yang terjangkit dan itu sudah tidak bisa apa-apa, segera musnahkan. Jangan tidak tega, atau minimal dikarantina untuk dipindahkan ke tempat yang jauh dari kandang. Tapi menurut saya kalau sudah kayak gitu, harapan untuk sembuh kecil, Dulur. Sudah ambruk, nggak bisa apa-apa. Akhirnya kemarin itu feeling saya ini harus dimusnahkan. Jadi tak potong, tak kubur jauh, atau dipotong, dibakar. Itu akan memusnahkan ayam yang sudah imunnya melemah, akhirnya tersusupi virus atau bakteri dan sebagainya, akhirnya dia kalah. Nah, tugas kita pertama selesai, musnahkan ayam yang sudah terjangkit. Kedua, lakukan penyemprotan. Waktu itu saya nyemprotnya itu pagi siang malam, pagi siang malam. Tak hajar disinfektan terus di situ. Terus yang ketiga, bersihkan kandang total, pokoknya bersih. Saya waktu itu sampai tak semprot, pokoknya macem-macem lah saya nyemprot. Disinfektan iya, sirih iya, terus kapur gamping iya. Habis itu setelah sudah kita rasa steril, penyemprotan berkala sudah, terus pemusnahan ayam yang terjangkit sudah, setelahnya saya masukkanlah jamu tolak bala itu. Alhamdulillah bukan sembuh tapi berhenti. Karena virus itu, virus flu burung, sampai sekarang itu nggak ada obatnya. Tidak ada obat yang ketika sudah flu burungnya masuk, oh ini obat paling mujarab, tidak ada. Sampai saat ini belum bisa yang dimain. Yang kita bisa lakukan adalah pencegahan. Tadi itu bisa berhenti, kenapa? Karena saya melakukan pencegahan, dan mungkin dengan aplikasi jamu dan kita buat ayam itu nggak bau dengan kotorannya atau amonianya, nggak ada, kandang bersih, itu imunnya ayam menambah atau tertambah dari sodokan jamu tolak bala tadi. Akhirnya alhamdulillah berhenti. Disitulah kenapa saya berani share ke dulur-dulur semua, bahwa di video itu kan judulnya insya Allah ramuan ini bisa menghentikan aratan. Karena itu berasal dari pengalaman pribadi saya. Jadi gini dulur, beternak itu memang khususnya main di ayam ini apa ya, saya nggak bisa menjamin ya. Karena apa ya, saya nggak tahu nih kapan saya dikasih apa sama yang kuasa. Tapi ya insya Allah ikhtiar kita gini terus. Makanya saya ngomong sama dulur-dulur semua, jangan jadikan saingan. Sesama peternak itu jangan jadikan saingan. Justru kita harus saling mendoakan. Kenapa? Gini dulur, saya main ayam kampung ini di 6 tahun yang lalu, awal-awal mulai intensif dulu itu pasarnya sempit loh. Saya akuin pasarnya sempit. Sekarang mulai berkembang, tidak bisa dipungkiri bahwa banyaknya strain muncul, banyaknya peternak ayam. Tidak bisa dipungkiri bahwa ayam kampung ini sudah mulai banyak banget peminatnya untuk dilakukan sebagai usaha sampingan maupun usaha pokok. Tidak bisa dipungkiri. Iya nggak, kamu coba komen di kolom komentar. Iya kan? Banyak sekarang, dari beberapa tahun yang lalu lebih banyak sekarang peternak. Maksud saya, arah saya kemana? Pasarnya masih terbuka lebar? Bagi saya masih terbuka lebar. Di podcast sebelumnya Mas Dika menyebutkan tak suruh patroli, dan dia patroli kemana-mana. Kemarin yang kontrak beberapa ternyata kebutuhan per hari dia bisa 300 sampai 350 ekor per hari. Lebar kan? Lebar. Apakah kita harus mengikut sama sesama peternak? Salah besar. Justru ketika Anda sibuk dengan begitu, piye ya lek ku ngarani, kamu nggak bisa maju. Ajak dulur-dulurmu, karena ini hal kebaikan loh, ini nggak nyuri loh. Ini hal kebaikan, ini untuk membangun. Banyak orang yang terbangun dari si telek pitik ini, dari dunia perayaman ini. Banyak orang yang terpuruk bisa bangkit. Banyak orang yang tadinya bangkrut, inilah peralihan usahanya, akhirnya menimbulkan semangat, menimbulkan income walaupun sedikit, tidak seperti usaha sebelumnya. Tetapi diingat, banyak juga orang yang kejebur di sini. Namanya inilah usaha. Tidak bisa dipungkiri, usaha ada yang berhasil, ada yang enggak. Karena tidak semua orang cocok di ayam.
Kalau orang cocok di ayam, semua ternak ayam bisa sukses? Enggak. Semua orang sebenarnya itu punya potensi masing-masing, punya nasib masing-masing. Apakah Anda tahu nasib Anda seperti apa? Enggak tahu, yang tahu yang kuasa. Kita ini sebenarnya nyoba, saya dari dulu tak ceritakan ikan hias, burung merpati, kelinci, kambing, ayam. Akhirnya saya merasakan semua itu income yang lebih besar di ayam dengan perputaran yang lebih cepat dengan modal yang agak sedikit di ayam. Saya merasakan di situ dan potensinya di situ. Tetapi apakah saya mengecilkan usaha seperti sebelum yang saya sebutkan itu, ikan hias, burung dara dan sebagainya? Ada segelintir orang atau ada orang yang berhasil di bagian tadi. Itulah yang dinamakan nasib atau garis tangan dari Sang Kuasa. Kita nggak tahu, yang kita tuh hanya tugasnya hanya aku kini kemana sih, ini cocoknya dulur, aku kemana. Nah itu makanya kalau saya saat ini suruh ngomong ikan hias, ya nggak cocok karena saya nggak merasakan. Tetapi kalau pemain ikan hias dia cocok. Tetapi dulur, memang itu hanya untuk orang-orang yang memang cerdas. Pertama, kalau di kalangan penghobi memang kita harus punya titel. Maksudnya gini, titelnya apa? Hobi burung kicau. Kita harus punya titel bahwa burung kita itu sering juara. Pasti anaknya banyak yang memesan. Kedua, kontes dan sebagainya, seperti itu. Nah, saya senangnya sama ayam ini apa? Perputarannya cepat, karena ini adalah termasuk golongan kebutuhan pokok, karena dia dibeli untuk dimusnahkan. Seperti di pengalaman Mas Dika sebelumnya, lovebird dulu awal-awal lovebird ya, memang mahal banget. Lovebird hijau aja sepasang bisa dulu 500-an ribuan. Sekarang 30.000 paling dapat, sekarang kayak kerupuk sekarang harganya. Kenapa itu terjadi? Karena itu tadi, orang beli untuk dibreed lagi, untuk diternak lagi. Akhirnya populasinya meningkat, overpopulasi, barang belundak. Itu adalah sudah hukum usaha, hukum alam. Ketika produk banyak, pembuangan menipis, otomatis akan murah harganya. Beda dengan ayam, dibeli untuk dipotong. Makanya saya beberapa tahun yang lalu jargon saya sering ngomong bahwa selagi rumah makan masih buka, selagi pecel lele masih buka, insya Allah pasar ayam kampung ini insya Allah masih aman. Tetapi yang jelas kita harus mendasari produk kita dengan kualitas, baik rasa dan sebagainya. Ya alhamdulillah, karena yang menjawab itu ketika pasar dulur. Kita tidak bisa bangga dengan satu jenis ini harganya segini, ini nama besar sini, nggak bisa. Yang menjawab itu adalah pasar. Ketika pasar sudah berbicara menerima atau tidak, ya itulah keputusan finalnya di situ. Oke, jadi itu dulur ya. Mohon maaf karena kalau peternak muda ini share pengobatan, mungkin obat-obatan dan sebagainya udah beberapa tahun yang lalu sudah ada. Nah silahkan dipakai, yang nggak cocok monggo, kalau punya metode yang lain dipakai monggo. Kalau kombinasi dengan Mas vaksin, obat-obatan dikombinasi dengan herbal, ada yang bilang jelek, ada yang bilang suruh pindah dari hal-hal itu terserah dulur-dulur. Karena beternak itu saya nggak bisa menuntut saudara-saudara semua, karena beternak itu tentang kenyamanan hati, keyakinan hati. Waktu itu saya pernah berbicara dengan orang ketika bahasa dia, pesannya ke saya, pokoknya ketika Anda mau melakukan sesuatu itu harus didasari dengan yakin. Yakin bukan mendahului dengan Tuhan loh ya. Bukan yakin sama mendahului Tuhan beda loh dulur ya. Yakin tuh gini, saya sudah yakin sama vaksin, lakukan. Tapi tak timpah jamu gimana? Mantap. Saya nggak yakin sama jamu, saya tetap yakin sama vitamin dan obat-obatan. Mantap, yakin. Hasilnya gimana? Bagus, lanjutkan. Jangan main-main. Gitu aja. Beternak tentang kenyamanan dan keyakinan hati dulur-dulur semua. Jangan mengikuti trending. Karena tidak ada yang berbicara di lapangan begini. Ayam masih pakai vaksin ya? Saya nggak mau beli. Nggak bisa. Sementara saat ini tidak, tapi nggak tahu kalau beberapa tahun ke depan. Tapi untuk saat ini, ketika masuk di pasar, ayam vaksin ya? Nggak ada yang nanya kayak gitu. Ayam apa mas? Oh ini warna bulunya bagus mas. Oh kemarin samplingnya dagingnya nggak susut banyak mas.
warna kulitnya kuning, jadi saya nggak ngungkepnya nggak butuh kunyit, itulah yang ditanya. Ayam apa? Ayam ini nggak ditanya, jawaban tadi loh yang diperlukan. Jadi makanya dulur silahkan lakukan yang terbaik di kandangmu. Yang kurang silahkan di-upgrade, yang nggak bersih silahkan dibersihkan. Wis ngono intinya. Kalau soal hasil wallahu alam, Allah azza wajalla yang menjaminnya. Kita hanya diwajibkan untuk berusaha. Kalau hasil yang kuasa. Mohon maaf kalau videonya selalu panjang. Silahkan di skip kalau memang dianggap tidak penting, karena saya tidak mau menuntut dulur-dulur semua, karena semua itu kenyamanan hati ya. Nah, kita tutup tirainya. Kita baru mindahin tadi. Nah, alhamdulillah banyak. Terus yang baru netes kelihatan nggak Wong ya? Yang baru netes juga alhamdulillah. Ini nanti yang putih itu nanti di sayapnya dia akan timbul warna. Terus alhamdulillah untuk kaki memang sedikit banyak sudah terjawab. Kaki ada yang hitam, ada yang kuning. Kalau mau tak buat serempak berarti saya harus selektif. Yang kaki kuning nanti nggak tak jual, tak seleksi sendiri. Mungkin ada generasi kaki kuning mungkin ya. Kalau fenotip bulu nanti itu besarnya ada hitam, terus ada samplingnya kakangin dia. Nah kayak gini. Nah tuh di sayap-sayapnya nanti ada warna-warnanya. Jadi fenotip insya Allah lebih bagus menurut saya. Ya kalau yang beli kan ya itu tentang dulur-dulur semua. Banyak tren, banyak pilihan, jangan bingung mana yang mantap, mana yang sudah terjawab di pasar. Itu. Terus sekalian yang bertanya-tanya di WA, chat Telegram, saya nggak sombong karena itulah realnya. Mungkin banyak yang terpengaruh dengan gaya bahasaku, apa nggak arti aku gimana menilainya. Mungkin dulur-dulur pengen mencoba permut ini, bahkan ada yang di luar Lampung. Untuk saat ini saya tidak mau mengirim barang atau mengirim pulet atau ini karena biaya ongkirnya lumayan. Saya takut ketika nanti ada trouble kayak pengalaman saya kemarin, kalau mati dan sebagainya, kasihan kamu, rugi wong. Tidak usah menunggu-menunggu ayamku ini. Apa yang ada di kandangmu maksimalkan. Saya selama ini masih hormat sekali dengan yang namanya ayam KUB buatan pemerintah. Kenapa? Karena sudah menjajah seluruh Indonesia dan aman di pasaran. Kalau sudah punya KUB, pakai dulu KUB. Jadi nggak usah nunggu ayamku atau ayam apa yang sudah bagus di daerah Anda, pakai itu dulu. Tim-tim kita ini masih mulai merangkak, masih mulai cari lahan supaya memang nggak tahu nanti, menutup kemungkinan mungkin kita bisa drop DOC atau drop gimana. Memang sementara dulur, mohon maaf yang di luar Lampung kayaknya mungkin di delay dulu ya. Kecuali kalau dulur-dulur nekat mau nyebrang ke Lampung untuk ngambil ayam yang nggak seberapa ini, beda halnya. Nanti silahkan kita konfirmasi di nomor WA nanti saya cantumkan. Kalau slow respon mohon maaf. Terus nanti link Telegram juga insya Allah saya cantumkan. Jadi itu dulur, intinya di video ini banyak ocehan saya. Silahkan ambil baiknya, yang nggak baik nggak usah dipakai. Mana yang masuk akal silahkan Anda aplikasikan, yang enggak juga enggak usah pakai. Terus saya mengingatkan kembali di awal video, hati-hati musim seperti ini. Kita harus ekstra hati-hati dengan ayam-ayam kita. Itu tadi yang kecil makanya tak tutup karena dingin kan ngumpul. Lampu itu juga penting. Kita lihat ya, nih lampu. Tidak ada nyamuk sama sekalipun. Kalau saya diem di situ nggak ada nyamuk. Itulah nyaman. Ayam benar-benar kita harus buat nyaman. Oke, sama halnya kayak manusia. Sama halnya juga kayak perempuan, kita harus buat nyaman. Oke, ini sudah malam. Bahkan suara tadarus juga sudah nggak ada karena memang tengah malam. Cuaca dingin kayak gini saya ada tugas. Saya Iri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses istimewir kiwir-kiwir. Love you full.